Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridhowi, mahasiswa PBK dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023. Saya guru akidah akhlak pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi sifat-sifat Allah di kelas 10. Selamat menyaksikan. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak hafal? Oke, nanti saya absen ya. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Ahmad Fauzi. Izin. Ahmad Ilham. Tidak ada? Oh, ada. Ahmad Mukorobin. Ada. Ahmad Panjiwardanu. Tia, Dama, oh di depan, Widya, masih semangat? Tapi kira-kira masih fokus apa tidak ini? Masih siap menerima pelajaran? Meskipun di jam-jam terakhir, masih yakin? Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya akan melakukan sebuah permainan. Saya akan mulai sebuah permainan yang namanya guru berkata. Pernah dengar? Guru berkata. Jadi nanti ketika kalimat yang saya ucapkan diawali dengan kata-kata guru berkata, maka silahkan kalian ikuti instruksinya. Tapi kalau kalimat yang saya sampaikan nanti itu tidak ada kata-kata guru berkata, maka kalian jangan ikuti instruksinya. Jelas? Paham? Sudah siap? Semua ikuti ya? Kompak ya? Yang salah berkata, silahkan berdiri. Oh, sing klambine rung dilebokna, yang putra dimasukkan dulu. Nah, kalau berdiri kan kelihatan mana yang belum dimasukkan, mana yang sudah. Sudah? Guru berkata, angkat tangan kanan. Guru berkata, turunkan tangan kanan. Angkat tangan kiri. Ayo, salah kan? Ayo. Instruksinya tadi bagaimana? Berarti yang masih mengangkat tangan kiri itu belum fokus itu, belum siap mengikuti pelajaran berarti. Ulangi ya. Guru berkata, angkat tangan kiri. Guru berkata, turunkan tangan kiri. Guru berkata, hormat, gerak. Guru berkata, tegak, berak. Oke, sudah fokus semua. Silahkan semuanya duduk. Ayo, ada yang duduk ternyata.
Belum fokus juga ternyata. Guru berkata, silahkan duduk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Materinya tentang sifat-sifat Allah. Ada 3 ya, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Pada sifat sunnah, sifat haram itu juga tidak ada. Sifat wajib, apa sifat wajib? Itu ibadah wajib, sifat wajib Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah? Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Ada berapa sifat wajib? 20. Hafal kan? Yang pertama, wujud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana kok malah berhenti? Wujud, qidam, baqa, muholafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayat, samian, basiron, mutakaliman. Pas 20. Ora kena ditambahi, ora kena dikurangi. Itu sifat wajib. Lah kalau sifat mustahil ada berapa? 20. Apa saja? Enggak hafal. Ini enggak hafal. Sifat mustahil, apa yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah? Sifat yang apa? Tidak wajib dimiliki. Berarti kalau tidak wajib sunat, mubah, apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Itu sifat mustahil. Jadi Allah itu mustahil memiliki 20 sifat itu. Apa saja? Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga sifat apa? Sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat yang boleh atau tidak boleh dimiliki oleh Allah. Jadi terserah Allah. Ya, karena yang namanya Allah itu kan bebas berkehendak. Paham ya? Ketiga sifat itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, capaian dan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, baik nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, serta mustahil Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi, dan bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, jaiz. Nah, ini bawahnya ini. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yang maha sempurna. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Kita bahas yang pertama dulu, sifat wajib Allah. Dibaca Mas. Yang keras. Nah. Oke. Paham ya? Sifat wajib adalah intinya ini, sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan dari Allah. Sifat wajib.
Ada 20 sifat wajib. Wujud artinya ada. Idam artinya terdahulu. Bako artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Sama, tadi artinya apa? Samian, bedanya apa? Iya, anak TK juga tahu bedanya tulisannya. Maksudnya itu apa yang menjadi perbedaan? Kalau sama, kenapa ditulis dua-duanya? Kalau ditulis dua-duanya itu pasti ada perbedaan di antara keduanya. Ada yang tahu? Yuk, angkat tangan. Artinya mendengar, sama-sama mendengar. Kalian bawa HP. Nah, sekarang silahkan buka HP, browsing, cari tahu, tanya Mbah Google, jangan Mbah Dukun. Nah, silahkan. Punya paketan sih? Nah, HP itu dimanfaatkan untuk itu, cari ilmu, menambah wawasan, bukan hanya untuk... Apa bedanya sama dengan samian? Atau basor dengan basiron. Ini sama-sama melihat. Basor melihat, basiron juga melihat. Samian itu kupingnya, terus sama itu kupingnya, samian dipergunakan untuk mendengar. Berarti Allah punya telinga. Iya. Lah ya, sama itu kan telinga. Iya kan? Berarti Allah punya telinga. Ayo gimana? Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi. Apa itu? Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Jadi Allah ya tidak mungkin punya telinga seperti manusia, kan tidak mungkin. Ya apa enggak? Kalau Allah punya telinga sama seperti manusia, berarti kan ini nanti dihapus ini. Berarti Allah sama dengan makhluk kalau gitu. Yang lain, ayo. Masa cuma satu yang menjawab? Yang lain belum menemu jawabannya. Gak usah malu jawab, jawab aja. Apa? Sama mendengar. Terus samian, maha mendengar. Bedanya apa? Ada mahanya gitu. Itu sama. Terus samian, bisa mendengar. Ya intinya kan sama mendengar sih, sama-sama mendengar kan. Oh dalam hati. Kalau samian itu dalam hati. Kalau sama itu mendengar apa yang diucapkan melalui mulut begitu. Yakin? Ya perumpamaan sederhananya begini. Ya tadi sebenarnya sudah betul, cuma saya tanya lagi
yakin apa enggak dengan jawabannya. Itu seperti itu. Ibarat kata kalau sama itu telinga, dan ketika telinga itu digunakan untuk mendengar, itulah sami'an. Paham? Saya ulangi, sama perumpamaannya adalah sama itu telinga. Maka ketika telinga itu digunakan untuk mendengar, itulah sami'an. Begitu juga dengan basor. Perumpamaannya adalah mata. Maka ketika mata itu digunakan untuk melihat, itu artinya adalah basiron. Paham? Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah melihat dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan melihat dan mendengarnya manusia. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak bisa digambarkan oleh manusia dengan gambaran seperti apapun itu. Tidak bisa manusia untuk memberikan gambaran wujud Allah itu seperti apa. Tidak bisa. Mengenai qiyamuhu binafsihi ini ada satu pertanyaan yang saya lontarkan kepada kalian. Kalau memang Allah itu tidak membutuhkan yang lain, kenapa Allah menciptakan malaikat? Dan malaikat itu diberi tugas untuk melakukan sesuatu. Contoh malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga surga. Malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dan malaikat-malaikat yang lain, yang masing-masing malaikat itu mempunyai tugas mereka masing-masing. Kan katanya Allah itu qiyamuhu binafsi, diri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Kenapa dalam menjalankan tugas-tugas seperti itu Allah memberikannya kepada malaikat? Kenapa kok tidak dikerjakan sendiri? Pertanyaan saya itu, ada yang bisa jawab? Untuk beribadah kepada Allah, malaikatnya itu beribadah apa? Untuk menjalankan tugas. Oh, nek kon beribadah orang menjalankan tugas itu. Untuk beribadah ya oke lah, untuk beribadah kepada Allah. Yang lain, silahkan gunakan HP-nya buat browsing. Tidak ada buku paket kan ya? Nggak ada. Tapi kalau kalian punya buku HP, kalian bisa mencari informasi apapun sebanyak-banyak. Silahkan dibuka. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Padahal Allah itu kan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Silahkan. Untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaannya kepada hambanya. Jadi malaikat yang lain ada nggak? Belum saya jawab. Nggak ada? Semuanya sama? Sama. Jadi selain untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebenarnya Allah sendiri itu mampu untuk melakukan itu semua, tapi ada tujuan lain dari diciptakannya malaikat, yaitu tadi untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini loh Allah, Dia selain menciptakan manusia, juga menciptakan malaikat, juga menciptakan jin, juga menciptakan iblis, juga menciptakan alam semesta komplit beserta isi-isinya. Itu seperti itu. Paham ya? Wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, seperti agama sebelah. Ya, satu. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa atas segala-galanya. Tidak hanya berkuasa di muka bumi, tapi di seluruh jagat raya, seluruh galaksi, antar planet, bahkan antar dunia, bahkan sampai lain dunia. Di alam dunia dan juga alam akhirat, Allah itu menguasai itu semua. Yang kedelapan, berkehendak.
Allah itu bebas berkehendak. Tahu berkehendak ya? Ya, melakukan segala sesuatu itu terserah Allah. Kita, apalagi kita manusia sebagai makhluk ciptaannya, kita tidak mungkin bisa mendikte apa yang harus Allah lakukan terhadap kita. Itulah kenapa ketika kita berdoa, tidak semua doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Kalau semua doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, berarti kita sama saja mendikte Allah. Tuhan, saya pengen HP dikasih. Tuhan, saya pengen motor baru dikasih. Tuhan, saya pengen tas dan sepatu baru dikasih. Kalau semuanya dikasih, itu sama saja Allah nurut sama kita. Itulah kenapa tidak setiap doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Itu sebagai perwujudan bahwa Allah itu maha berkehendak sesuka hati Dia, sesuka hati Allah. Kalau misalkan Allah mau menurunkan salju hari ini, detik ini juga di Kabupaten Wonosobo, kalau Allah memang berkehendak, maka terjadi. Kun fayakun. Jika Allah itu sudah menghendaki terjadi, maka terjadilah. Kalau Allah menghendaki Gunung Sindoro hari ini juga meletus, maka meletuslah Gunung Sindoro. Meskipun oleh para ilmuwan Gunung Sindoro dianggap sebagai gunung yang sudah mati, tidak akan mungkin meletus lagi. Tetapi kalau Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Yang selanjutnya, ilmu maha mengetahui. Jelas ya, Allah itu ilmunya itu sangat luas. Seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, lautan itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah. Saking banyaknya. Dan ilmu yang kita miliki itu adalah hanya sebagian kecil saja. Maka tidak sepantasnya kita itu berkelaku sombong, nggak pantas. Pintar sedikit sombong, nggak boleh. Sombong itu adalah sifatnya iblis. Dan karena kesombongannya, iblis itu ditetapkan masuk ke dalam neraka. Maka jangan sekali-kali kita berbuat sombong. Ayat maha hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman. Masih banyak lagi sebenarnya yang perlu saya jelaskan, tapi karena ini terkait dengan waktu, nanti khawatir waktunya tidak cukup, saya percepat saja. Ini baru sifat wajib, belum sifat mustahil, belum sifat jaiz. Sifat wajib dikelompokkan menjadi 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat nafsiyah itu hanya ada 1, yaitu wujud. Sedangkan sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Adapun sifat ma'ani ada 7. Qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan maknawiyah bodiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Jadi basiron dan samian itu masuk dalam sifat maknawiyah. Dan sifat maknawiyah ini tidak bisa lepas dari sifat ma'ani. Makanya jumlahnya sama. Maknawiyah 7, ma'ani juga 7. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Sudah paham? Paham apa mumet? Apa ngantuk? Selanjutnya adalah sifat mustahil Allah. Sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah. Dan ini merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Ada 20 juga. Adam, kudus, fana, mumasalatul lil hawadisi,
ihtiyaju li ghairihi, ta'addud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, asomun, ama, hukmun. Nah, ini nanti saya bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan nanti berdiskusi. Kelompoknya biar gampang gini aja ya, satu garis gitu ya. Diskusinya tentang ini. Apa saja keutamaan mempelajari sifat-sifat Allah. Sudah pada paham semua ya dengan pertanyaannya ya? Jangan sampai nanti salah memberikan jawaban. Ya, ini nanti teman kalian yang ada di depan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti silahkan kalian memberikan tanggapan. Apakah hasilnya itu sudah bagus atau belum? Ya, jelas? Tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan keutamaan mempelajari sifat Allah. Satu, semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan pun semakin kuat. Dua, mendapatkan rahmat, kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga, senantiasa mengingat Allah dengan sesama dengan sifat sempurnanya. Empat, menjadikan diri kaya akan ilmu, terlebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, semulia-mulianya ilmu pengetahuan. 5, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam perilaku sehari-hari yang membawa pada kemuliaan. 6, secara tidak langsung akan melatih ingatan seseorang sehingga menjadi lebih kuat dan baik. Yuk, selanjutnya siapa yang sudah siap? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Apa saja keutamaan mempelajari sifat-sifat Allah? Dengan mempelajari sifat-sifat wajib Allah ini, maka diharapkan keimanan dan ketakwaan seseorang akan semakin bertambah. Sesungguhnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak terbatas, tapi pengelompokan ini bertujuan supaya memudahkan semua umat Islam dalam mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sifat-sifatnya, keutamaan lainnya. 1. Semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keimanan semakin kuat. 2. Mendapatkan rahmat kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Akan lebih mengenai Allah. 4. Hidup akan terkondisikan untuk beribadah. 5. Dapat menenangkan hati. 6. Dapat menambah keimanan. 7. Senantiasa meyakini nikmat Allah. 8. Dijauhkan dari kekafiran. 9. Lebih mengenal Allah. 10. Termotivasi untuk mencari pahala. Sekian. Kelompok 2 selanjutnya yang terakhir, silakan maju ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi apa saja keutamaan mempelajari keutamaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: 1. Keimanan dan ketakwaan seseorang akan semakin bertambah. 2. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua sifat maha sempurnanya. 3. Menjadikan diri kaya akan ilmu, terlebih mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulianya ilmu pengetahuan. 4. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sifat-sifatnya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari yang membawa kemuliaan. 5. Melatih ingatan seseorang sehingga menjadi lebih kuat dan baik. 6. Menjadikan kita memiliki sifat pantang menyerah, optimis dalam melewati ujian hidup, serta tidak gentar melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Umat muslim menjadi takut untuk melakukan perbuatan buruk dan cenderung selalu ingin berbuat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti terakhir ya. Nah, mengenai sifat-sifat Allah itu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 sifat yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Diulangi. Yang pertama sifat apa? Yang kedua, yang ketiga, sifat wajib ada berapa? Sifat mustahil ada berapa? Sifat jaiz ada berapa? 1. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.